Suara sahabat Kroci, kembali kita di dalam tayangan pelajaran kebenaran firman Tuhan dari Suara Sahabat Kroci. Dan saat ini kita, sebelum memulainya, kita angkat satu pujian. Ku angkat tanganku di hadapanmu. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya akan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan seluruh beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan pernah lelah, jangan pernah berhenti untuk berseru kepada Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur pasal 66 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, banyak orang berpikir bahwa kadang kita kemudian ini menjadi suatu persepsi tersendiri bahwa kadang doa kita ditolak oleh Tuhan, kadang doa kita tidak sampai kepada Tuhan, kadang doa kita tidak mungkin didengar Tuhan. Dan Bapak, Ibu, dan Saudara, saya ingin sampaikan kepada kita pada hari ini bahwa kita harus memahami satu kebenaran firman Tuhan untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tersebut, supaya kita paham, kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang selalu mendengar. Nah, mungkin kita akan membuktikannya. Mari kita bersama-sama untuk mempelajarinya dalam Mazmur pasal 66 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20, seperti yang saya sudah bacakan buat kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada 3 bukti bahwa Tuhan mendengar doa kita. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, Tuhan selalu mendengar, Bapak, Ibu, dan Saudara. Nah, mari kita perhatikan dalam ayat yang ke-19b, 19. Bukti yang pertama bahwa Tuhan selalu mendengar doa kita adalah Tuhan selalu memperhatikan doa yang kita ucapkan atau kita sampaikan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita membaca bagian kebenaran firman Tuhan ini, maka kita bisa melihat bahwa Tuhan itu selalu dengan seksama, selalu dengan setia, selalu mendengarkan, selalu kemudian menyiapkan, memberi respon. Ini yang luar biasa, bahwa Tuhan selalu memberikan respon terhadap setiap doa kita. Apapun jawabannya, artinya Tuhan selalu merespon. Itu artinya Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu standby untuk kemudian mendengar setiap doa kita. Apapun bentuk kita, apapun cara kita berdoa, Bapak, Ibu, dan Saudara. Mengapa? Yang terpenting adalah kita membawanya di hadapannya dan di dalam nama Tuhan Yesus. Itu yang luar biasa, bahwa Tuhan kita selalu mendengar doa kita. Bahkan kadang ketika kita berjalan, lalu kita kemudian dalam keadaan apapun kita berdoa, Tuhan Yesus tolong saya. Wah, Tuhan mendengar, Bapak, Ibu, dan Saudara. Bukan berarti kalau doa itu harus masuk dalam satu tempat. Ya, Tuhan memang mengajarkan, kalau kamu hendak berdoa, baiklah engkau masuk ke dalam kamarmu dan kemudian berdoa. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, pertanyaannya, ketika kita di jalan, ketika kita sedang dalam kondisi yang tidak enak, kita sedang berperang, ya contohnya ya, atau kita sedang mungkin dalam keadaan di satu tempat yang kemudian membutuhkan doa. Tidak mungkin kan ada kamar atau tempat tidur, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tidak. Itu artinya dimanapun kondisi apapun, Tuhan selalu memperhatikan doa kita. Kata memperhatikan di situ artinya Tuhan care terhadap doa kita. Tuhan mempedulikan setiap doa kita. Karena itu saya ingin mengatakan kepada kita semua bahwa kita harus menjaga hubungan dengan Tuhan dalam doa kita, dalam penyembahan terhadap Tuhan, khususnya dalam doa. Sebagai apa? Sebagai bentuk relasi kita kepada Tuhan, sebagai bentuk kita punya koneksi dengan Tuhan, punya hubungan. Atau kemudian yang lebih dalam lagi, bahwa doa itu harus dijaga karena apa? Sebagai tanda penaklukan diri kita. Artinya kita takluk di bawah kuasa Dia. Dan cara kita menaklukkan diri adalah dengan berdoa, menyampaikan permohonan kita, ucapan syukur kita, pergumulan kita,
keadaan kita, curhatan hati kita, Bapak Ibu dan Saudara. Saya mau katakan kepada kita semua, Tuhan selalu mendengar doa kita. Sebab dengan cara itu Tuhan tidak pernah melewatkan satupun dari doa kita. Dia selalu, tidak ada kata bahwa kadang kita berpikir bahwa mungkin Tuhan sudah bosan ya mendengar semua curhat kita. Tidak, Bapak Ibu dan Saudara. Dia selalu ada, dia mendengar sedikit demi sedikit, satu demi satu, perlahan demi perlahan. Tuhan selalu dengar doa kita, apapun, Bapak Ibu dan Saudara. Dan tidak ada yang namanya doanya sudah penuh, Bapak. Seringkali ada orang doanya sudah penuh, atau kemudian mengklaim doanya hanya sampai plafon. Saya mau katakan, sebegitukah Tuhan kita? Tidak, Bapak Ibu dan Saudara. Kalau kita baca bagian kebenaran firman Tuhan ini, makin menegaskan bahwa Tuhan selalu mendengar doa kita. Karena apa? Dia tidak kemudian menganggap remeh doa kita. Dia tidak pernah melewatkan satupun, setengah pun, sedikit pun, bahkan secuil pun dari doa kita. Tidak pernah, Bapak Ibu dan Saudara. Karena ayat ini menegaskan bahwa Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu ada, memberikan respon terhadap doa kita. Bahkan kalau kita membaca berulang-ulang, kemudian kita menemukan banyak hal dari konteks pasal 66 ayat 1 sampai ayat yang ke-20, kita bisa menemukan bahwa Tuhan selalu memposisikan dirinya sebagai pendengar yang setia. Haleluya, puji Tuhan. Itu artinya apa? Setiap doa kita selalu direspon dengan Tuhan, dengan caranya Tuhan, dengan kesiapan, dengan cara bahwa tanda bahwa Tuhan mengasihi kita. Haleluya, puji Tuhan. Itu yang pertama. Jadi bukti yang pertama bahwa Tuhan mendengar doa kita adalah Tuhan selalu memperhatikan, care, bahkan siap mendengar kita 24 jam. Kalau ada apotik 24 jam, unit gawat darurat 24 jam, Tuhan kita lebih daripada itu, Bapak Ibu Saudara. Mengapa? Ya mungkin kalau di rumah sakit dokternya ketiduran, atau kemudian di apotik kemudian petugasnya kemudian ketiduran, Tuhan kita nggak pernah tidur, Bapak Ibu dan Saudara. Dia selalu ada, dia selalu hadir untuk kita. Dia maha menghadirkan dirinya dalam kondisi apapun dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Dan saya mau katakan kepada kita semua sebagai satu pesan, Tuhan pasti mendengar dan bahkan bersedia dengan kesabarannya. Ini ya luar biasa, kita punya Tuhan yang sabar, Bapak Ibu dan Saudara, yang panjang sabarnya, selalu menghadirkan dirinya untuk apa? Untuk menunjukkan tanda kasih setianya kepada kita. Haleluya. Yang kedua, bukti yang kedua apa nih? Mungkin bertanya, wah, bukti yang kedua nih. Yang pertama tadi adalah dia selalu memperhatikan kita. Yang kedua, dia tidak pernah menolak. Ayat 20a, dia tidak pernah menolak doa yang kita sampaikan. Artinya apa? Tuhan tidak pernah mendiskriminasikan, mengkotak-kotakkan. Oh, ini yang didengar doanya, ini yang tidak didengar, ini dari status, ini dari kelompok ini harus didengar, ini dari tingkat rohaniawan yang seperti ini yang harus didengar. Tidak, Bapak Ibu dan Saudara. Tuhan semua menerima, kemudian tidak pernah menolak doa kita dalam bentuk apapun. Oh, ini yang diterima karena apa? Karena kata-katanya bagus, indah. Tidak, Bapak Ibu dan Saudara. Bukan itu yang menjadi standar, Bapak Ibu dan Saudara. Sekalipun kita juga harus menjaga etika ketika kita berdoa, tetapi saya mau katakan kepada kita semua, Tuhan tidak pernah menolak. Karena Tuhan ingin supaya kita mencurhatkan, menyampaikan doa kita itu dengan apa adanya, tidak perlu dimanipulasi dengan kata-kata yang indah. Sekalipun kita juga perlu untuk mendidik, menjaga etika, tetapi saya mau katakan kepada kita semua, tidak pernah Tuhan menolak doa kita. Karena apa? Tuhan selalu ada untuk mendengar, Bapak Ibu dan Saudara. Artinya apa? Tuhan men-save, Tuhan menerima, mempersilahkan kita untuk menyampaikan apapun doa kita, Bapak Ibu dan Saudara. Dan saya mau katakan kepada kita semua, itu tandanya bahwa Tuhan kita tidak terbatasi oleh apapun. Tidak terbatasi oleh plafon, tidak terbatasi oleh kemudian ruang gerak kita, tidak terbatasi oleh status sosial kita, latar belakang kita. Tapi kalau kita mau datang kepadanya dan berdoa, dia pasti dengar kita. Haleluya, puji Tuhan. Namun di sisi lain, Bapak Ibu dan Saudara, saya mau katakan bahwa dalam ayat 20 ayat dikatakan, terpujilah Allah yang tidak menolak doaku. Tuhan ingin menyatakan begini kepada kita sebenarnya, bahwa Tuhan kita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu ketika mendengar setiap doa kita. Karena Tuhan kita itu maha mendengar, Bapak Ibu dan Saudara. Dia berkuasa atas langit dan bumi. Jadi kalau kemudian ada orang mengklaim doanya tidak sampai, cuma sampai plafon, Bapak Ibu, itu adalah pemahaman yang memposisikan Tuhan seakan-akan Tuhan tidak berkuasa, Bapak Ibu dan Saudara. Tidak. Dia sama sekali tidak dibatasi oleh apapun.
karena dia mampu mendengar. Bahkan yang dikatakan dalam bagian kebenaran firman Tuhan yang lain, bahkan sesuatu yang belum terucapkan, yang tidak dapat kita ucapkan karena mungkin kita terbatas oleh bahasa, kata-kata, dia dapat mengerti, Bapak Ibu dan Saudara. Dia mengerti, dia mengenal setiap doa kita. Karena apa? Ku tahu Tuhan pasti dengar doaku. Masih ingat lagu, ku tahu Tuhan pasti dengar doa, ku tahu Tuhan pasti dengar doa. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti dengar doa. Haleluya, puji Tuhan. Artinya apa? Tuhan tidak pernah menolak doa kita, Bapak Ibu dan Saudara. Bahwa sampaikan curhatan kita, bahwa sampaikan pergumulan kita dengan bahasa yang kita kemudian lebih pahami, Bapak Ibu dan Saudara. Supaya apa? Tidak terkesan kita memanipulasi. Banyak orang berdoa, Bapak Ibu dan Saudara, dengan cara-cara yang kemudian mengklaim dirinya jauh lebih rohani. Jadi kalau dia yang berdoa pasti dengar Tuhan, yang lain berdoa tidak dengar Tuhan. Tidak, Bapak Ibu dan Saudara. Saya, Bapak Ibu dan Saudara, sahabat Coach, dimanapun Anda berada, kita juga sama sebenarnya. Yang terpenting adalah intensitas kita berdoa di hadapan Tuhan, hubungan kita, kerinduan hati kita, ketulusan, ada keinginan yang kuat untuk berkomunikasi, berhubungan dengan Tuhan dalam keintiman di dalam berdoa. Itu penting sekali, Bapak Ibu dan Saudara. Karena itu, suara sahabat kursi dimanapun Anda berada, saya ingin katakan kepada kita semua bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat mempedulikan, sangat memberikan waktunya, sangat kemudian siap untuk mendengar apapun. Dia tidak pernah meremehkan sedikit pun. Kadang-kala orang juga, kalau Bapak Ibu dan Saudara, ada orang yang kemudian mengklaim dirinya ketika kita curhat, dia meremehkan, masukin aja kan ke tong sampah. Tidak, Bapak Ibu dan Saudara. Kalau Tuhan kita, apapun curhatan kita, apapun doa kita, dia selalu dengar. Dia tidak itu enggak penting. Tuhan tidak meremehkan satupun. Tuhan tidak cuek, tidak mengacuhkan, tidak. Tapi dia selalu peduli. Bahkan dia dengan tidak jemu-jemunya kemudian mendengar setiap curhatan kita, siapapun. Itu artinya Tuhan kita berkuasa. Dahsyat, luar biasa, Bapak Ibu dan Saudara. Karena itu, bahwa doamu di hadapan Tuhan, dia pasti dengar doa kita. Dia mengerti, rencana Tuhan dalam hidup kita. Haleluya, Bapak Ibu dan Saudara. Itu bukti yang kedua. Namun sebelumnya saya ingin sampaikan kepada kita satu pesan rohani, bahwa bentuk kesiapan Tuhan mendengar setiap seruan doa kita tanpa rasa membeda-bedakan kepada umatnya, atau bahkan Tuhan ingin tegaskan kepada kita bahwa tidak ada klasifikasi, diskriminasi doa tidak ada. Kalau di gereja mungkin hamba Tuhan atau pendeta atau majelis gereja atau penata layanan bisa membeda-bedakan, kalau yang ini yang kaya duduknya di depan, di tempat yang eksklusif, di tempat duduk yang jauh lebih baik. Kalau yang ini kelas menengah, dia kursi yang biasa saja, ya futura lah. Yang ini di kursi kayu saja, Bapak Ibu. Tidak, Bapak Ibu dan Saudara. Di dalam gereja mungkin kita mendapati, bahkan mungkin kita menemukan, atau kemudian di dalam komunitas, dalam persekutuan, di dalam kehidupan sebagai anak Tuhan, dalam relasi dengan sesama orang Kristen, kita kadang mendapati perlakuan diskriminasi. Tapi Tuhan tidak pernah memperkotak-kotakan, tidak pernah kemudian menolak, Bapak Ibu, tidak ada sedikit pun. Dan saya mau katakan kepada kita semua, Tuhan kita sangat luar biasa mendengar doa kita. Jangan jemu-jemu berdoa, karena dia selalu mendengar doa kita. Haleluya, puji Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara, kalau yang pertama dia selalu memperhatikan apa yang kita ucapkan dalam doa, dia tidak pernah menolak. Yang ketiga, ini yang luar biasa, Tuhan tidak pernah menjauhkan doa kita dari kasih karunia-Nya, dari kasih setianya, Bapak Ibu dan Saudara. Ada dua hal yang penting, bahwa di dalam Tuhan mendengar doa kita, dia selalu mendasarkan atas dasar kasih, Bapak Ibu dan Saudara. Dan yang kedua, atas dasar apa? Dengan kasih setia, dengan kesetiaan. Artinya ada komitmen Tuhan, kapanpun dan sampai kapanpun, dulu, sekarang, dan yang akan datang, dia selalu ada mendengar doa kita. Tapi semua itu dilakukan karena apa? Dia kasihnya, dia agape terhadap manusia. Haleluya, puji Tuhan. Itu artinya Tuhan tidak pernah melewatkan satupun dari doa kita. Dia mempedulikan, dia tahu, dia mengerti semua persoalan kita, persoalan yang sedang terjadi. Bapak Ibu dan Saudara, doa kita selalu didandasi, didengar oleh Tuhan dengan dasar kasih dan setia. Dia berkomitmen kapanpun, dalam situasi apapun. Bahkan kadang ketika kita tidak setia di hadapan Tuhan, tidak mengasihinya, menyakiti hati Tuhan,
justru dia makin setia, bahkan dia sangat setia kepada kita, sangat mengasihi kita. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, di hadapan Tuhan saya mau katakan kepada suara sahabat Kroci, ambil waktumu untuk terus berdoa. Bawa pergumulanmu, yakini 100%, yakini seyakin-yakinnya bahwa Tuhan yang kita sembah selalu mendengar. Dia tidak perlu toa Bapak Ibu dan Saudara, dia tidak perlu diteriakin, tapi bawa dalam doamu dengan caramu yang terbaik, yang kau anggap ini yang membuat engkau mendekatkan diri di hadapan Tuhan. Maka yakin dan percaya bahwa doa yang kau sampaikan pasti didengar oleh Tuhan. Jadi sekaligus membantah bahwa ada doa yang tidak sampai kepada Tuhan, ada doa yang kemudian hanya sampai plafon Bapak Ibu dan Saudara. Urusan menjawabnya itu adalah hak prerogatif Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan mengerti kapan dia harus menjawabnya, dengan cara apa, ya tidak atau tunggu Bapak Ibu dan Saudara. Itu artinya apa? Tuhan lebih tahu, Tuhan lebih mengenal, Tuhan mengenal engkau, ya. Itu makanya Tuhan tahu cara menjawabnya Bapak Ibu dan Saudara. Tidak mungkin satu dan yang lain Tuhan menjawab dengan cara yang sama. Tapi Tuhan tahu, mengenal kebutuhanmu, mengenal kerinduanmu, mengenal kondisimu. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, suara sahabat Kroci dimanapun Anda berada saat ini, selalulah berdoa dengan tidak jemu-jemu. Datang semua, bawa semua pergumulan di hadapan Tuhan, curhatan hatimu, dan ambil waktu yang banyak untuk berdoa Bapak Ibu dan Saudara. Dengan cara itu engkau akan mendengar suara Tuhan, engkau akan mendengar apa isi hati Tuhan dalam hidupmu. Dengan cara engkau kemudian bergumul di hadapan Tuhan, dengan cara engkau kemudian mengerti akan kehendak Tuhan, tentunya membaca firman Tuhan dengan tuntunan Tuhan dalam doa, maka engkau akan mengerti satu persatu. Seringkali kita tidak dapat mengerti rencana Tuhan karena kita manusia terbatas, tapi Tuhan yang maha kuasa, dia mengerti, dia tahu caranya, dia tahu cara kemudian merespon, dia tahu cara menjawabnya. Karena apa? Dia selalu mendengar doa kita. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah Tuhan mendengar doaku? Pasti Bapak Ibu dan Saudara. Hanya saja kita perlu juga berkomitmen di hadapan Tuhan. Bawa hubunganmu dengan Tuhan dalam doa, karena doa adalah cara kita kemudian untuk menggantungkan diri kita kepada Tuhan, cara kita kemudian untuk taat kepada Tuhan, mentaklukkan diri kita, memposisikan diri kita berada di bawah kuasa Tuhan Bapak Ibu dan Saudara. Dengan doa itu artinya kita menghargai hubungan kita dengan Tuhan, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Suara sahabat Kroci, saya rindu renungan kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita, menguatkan kita, dan supaya kita makin teguh, makin kuat, dan kita makin melihat kemurahan Tuhan yang luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Nantikan kita untuk tayangan berikutnya dalam tema yang berbeda. Jangan lupa like dan subscribe dan share Bapak Ibu dan Saudara, supaya kita makin teguh bisa menjadi berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan dalam pelayanan suara sahabat Kroci. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Elohim Besem Hamashiach. Haleluya.